Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan acara Ramah Ramadan Menyapa Hati PD IPARI Kabupaten Kuningan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bulan Ramadan adalah bulan yang mengagungkan Al-Quran. Sehingga dalam kesempatan hari ini, Alhamdulillah kita bertemu dengan narasumber kita, yaitu penyuluh agama Kecamatan Sindang Agung, Ibu Siti Robiah, sekaligus Ketua IPAKI Kabupaten Kuningan, yaitu IPAKI itu Ikatan Pendidik PAUD Quran Indonesia. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah sehat, lancar. Ya, Alhamdulillah. Baik Bu Ustazah, dalam Ramadan ini kita kan sering, apalagi ibu-ibu ya, sering sekali terjebak dalam rutinitas rumah tangga ya Bu ya. Jadi jarang sekali untuk membaca Al-Quran. Jadi intinya mungkin pertanyaan pertama, konsep apa yang kira-kira dapat memberikan kemudahan untuk para ibu-ibu untuk dapat membaca Al-Quran? Ya, terima kasih Pak Ustadz Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa anzala fihi al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin asraful anam wa ala alihi wa sahbihi dawil jiddi wal kiram. Sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, dan semoga Allah menerima amal puasa kita dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana tadi yang Ustadz Dede sampaikan, bahwa tema kita pada kali ini akan mengangkat tentang bulan Ramadan itu adalah bulan mengagungkan Al-Quran. Sudah diketahui oleh kita semua bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan pertama diturunkannya Al-Quran, yang disebut ada bulan Nuzulul Quran, yang bertepatan dengan 17 Ramadan. Ini adalah kesempatan bagi kita sebagai seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk kita meningkatkan amalan-amalan kita. Di antaranya yang dianjurkan itu di dalam bulan suci Ramadan itu untuk membaca ayat Al-Quran. Karena ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man qara'al Qur'an fi lailatul qadri kutiba lahu mithlu ajrin man qara'ahu fi alfi lailatin. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka akan ditulis baginya pahala seperti yang membaca Al-Quran di 1000 malam. Dengan keterangan hadis ini, pahala yang sangat luar biasa, Allah memberikan kepada umat Islam kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba kita membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita melihat di kalangan masyarakat, gitu kan, yang dimaksud dengan berlomba membaca Al-Quran ini bukan kita banyak tamatnya berapa kali, tetapi kita banyak membaca Al-Quran di sini itu adalah sejauh mana kita menghayati dan menjiwai dan mengamalkan Al-Quran. Mungkin seperti itu. Konsepnya tuh saya belum dapat ibu deh. Kan ibu-ibu tuh kan ya mensiasati itu kan sebagai ibu ya. Ibu tuh kan sebagai seorang istri lah, pasti sama ada konsep tentang melayani suami juga, melayani keluarga. Nah, tips-tipsnya mungkin ya, bagaimana dan waktu kapan saja kira-kira seorang ibu tuh bisa, seorang wanita lah, umum sempat untuk dapat membaca Al-Quran. Ya, terima kasih. Ada beberapa konsep yang saya sudah terapkan ke ibu-ibu, tetapi
mungkin ini kondisional ya kalau untuk ibu-ibu khusus untuk belajar Al-Quran, dan ini perlu untuk ibu-ibu itu perlu meluangkan waktu. Satu, harus ada keinginan, yang kedua perlu meluangkan waktu. Dan kami sebagai pembelajar dan kami selaku penggiat dari ibu-ibu supaya ibu-ibu itu senang membaca Al-Quran, ada beberapa konsep yang saya terapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang pertama, ada konsep berbasis keluarga. Berarti kita selaku pengajar itu datang ke rumahnya, berarti privat, gitu, disesuaikan dengan keluangan waktu mereka kapan. Yang kedua, ada yang berbasis komunitas, gitu kan, semacam kalau di Ciawi Gebang itu ada program Kotaku, kelompok tahsin Al-Quran. Berarti itu berbasis kelompok dan mereka yang mengatur waktunya kapan mereka bisanya. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis teknologi. Gitu. Berbasis teknologi itu seperti apa? Gitu kan. Kalau kita ketemu itu kan agak susah waktunya kalau ibu-ibu. Nanti bisa kita melalui voice note atau melalui video-video yang sudah kita buatkan, nanti dipelajari sama mereka. Mungkin seperti itu konsepnya. Siap. Dari beberapa konsep itu untuk penerapan di Kabupaten Kuningan sendiri, yang sekaligus kan Ketua IPAKI Kabupaten Kuningan itu ya. Jadi mana konsep yang lebih enak dipakai oleh, maksudnya metode yang mana yang lebih enak dipakai oleh ibu-ibu? Tadi kan untuk konsep pembelajaran, sekarang berarti beralih ke metode ya. Untuk metode di sini banyak sekali metode untuk pembelajaran Al-Quran. Ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode tanya jawab. Biasanya kalau ibu-ibu itu yang saya sering alami itu enaknya dengan metode tanya jawab. Jadi seolah-olah kita tidak menggurui mereka, gitu kan. Dalam contoh hal yang kecil, kita belajar membaca surah bareng atau suruh mereka membaca satu surah pendek, lalu kita evaluasi bacaannya, gitu kan, seperti itu. Oh, berarti untuk di sini tuh kita tuh seperti tadi yang dibicarakan dari awal, berarti tidak hanya untuk hanya menamatkan Al-Quran ya Bu ya? Jadi trik di sini mungkin ibu-ibu tuh membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwidnya yang benar mungkin ya? Betul. Baik Bu Ustazah, setelah sekian tadi yang dibicarakan, kira-kira kendala apa aja yang dihadapi oleh Ibu Ustazah dalam memberikan pembelajaran Al-Quran untuk ibu-ibu? Baik, semuanya pasti ada kendala ya, terutama pada ibu-ibu ketika mempelajari Al-Quran itu. Yang pertama, ibu-ibu itu pelupa. Ketika kita mengasihkan materi pembelajaran A, ketika nanti pertemuan yang selanjutnya itu mereka lupa, gitu kan. Solusinya dari kita kasihkan buku pembelajaran khusus, tahapan-tahapan metode yang harus dipelajari. Minimal, walaupun mereka tidak bisa mengingat, tapi mereka bisa melihat ketika mengevaluasi pembelajaran yang telah diberikan. Kalau seperti itu, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu nih. Bagaimana kiat-kiat agar ibu-ibu itu selalu secara umum ya senang membaca Al-Quran Bu, dan dapat menerapkan konsep itu dengan baik lah dan rutin gitu. Tidak hanya kan kita mungkin sekarang tuh gara-gara bulan Ramadan ya Bu ya, jadi banyak orang ibu-ibu yang membaca Al-Quran dan kadang menekankan ini kalau seandainya di luar Ramadan seperti apa kira-kira? Ya, baik. Mungkin ada beberapa konsep yang harus kita pelajari bersama, dan terkait bagaimana cara untuk ibu-ibu supaya tertarik untuk membaca Al-Quran, sebetulnya itu dikembalikan kepada individunya. Karena membaca Al-Quran bagi orang yang beriman itu adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan, bukan hanya sebatas sensasi, bukan hanya sebatas tren di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Itu. Jadi kalau orang sudah
merasa butuh, sudah merasakan nyaman dalam membaca Al-Quran, dan apalagi kalau mengetahui pahala-pahala yang akan kita dapat ketika membaca Al-Quran, itu sangat luar biasa, dan itu adalah sebuah motivasi untuk pribadi, baik ibu-ibu atau siapapun, agar senantiasa membaca Al-Quran. Itu makanya mungkin kita sebagai penyuluh agama Islam, ketika kita di lapangan sama-sama mensosialisasikan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kita, Al-Quran itu sebagai imam kita, dan Al-Quran itu yang akan menerangi kita di alam kubur. Insya Allah ketika kita merasa butuh dengan Al-Quran, akan termotivasi supaya kita terus intens dan istiqomah untuk membaca Al-Quran di keseharian kita. Ya, ya mungkin jelas ya pemirsa semuanya. Terima kasih Bu Ustazah atas waktunya. Yang intinya membaca Al-Quran itu tidak hanya konsepnya, sebenarnya tidak hanya untuk ibu-ibu ya. Jadi Al-Quran itu adalah kebutuhan kita sebagai umat muslim semuanya. Jadi kembali ke individu masing-masing, bagaimana kita senang atau tidaknya membaca Al-Quran, tidak terikat kepada metode-metode yang digunakan Ibu ya. Intinya metode apapun digunakan, kalau kesadaran dari diri kita yang sendiri kurang, maka percuma diadakan Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat bertemu lagi kepada para pemirsa semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam episode selanjutnya dalam Ramah Ramadan Menyapa Hati IPARI PD Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.